sudah bersaudara. Dalam artian kita harus kemana-mana bareng, jangan sendiri. Boleh misalnya ke toilet nanti mau kemana segala macam, tapi dikabarin supaya kita tidak ada saling menunggu ya Bapak Ibu ya. Kedua ketiga pergi kemana nggak apa-apa, yang penting kita berkabar dan jangan lupa jangan sendirian Bapak Ibu ya. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Kalau misalnya sendiri berarti bukan saudara namanya, saudari. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada apapun yang terjadi di perjalanan kita, jangan lupa beristighfar, bersyukur dan berzikir terus. Ya Bapak Ibu ya. Supaya perjalanan umroh kali ini kita menjadi umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menuju ke Masjid Qiblatain. Mungkin di sana nggak sempat kita berhenti juga karena kita mengejar Masjid Quba. Karena kalau sholat di Khandaq, sholat di Masjid Qiblatain, fadilahnya tidak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi di Masjid Quba jelas Rasulullah menyampaikan. Seperti yang saya bilang tadi, man tatahhara fi baitihi summa ata Quba, shalla raka'ataini ka ajri umratin ya Rasulullah. Barang siapa yang datang ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu dari hotelnya, seperti berpahala umrah. Tapi salat 2 rakaat. Nah, di sini ada yang bertanya kemarin saya dengan Pak Didi ke sana. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya kita salat 2 rakaat terus 2 rakaat lagi berarti umrahnya 2 kali Ustaz? Enggak gitu. Konsep dari bahasa hadisnya. Nah, kita mengulik sedikit bahasa hadis. Dalam bahasa Arab ada summa, ada waw. Ada wa dan ada summa. Jadi bahasa summa kan man tatahhara fi baitihi summa ata Quba, summa pakainya, bukan waw. Summa itu artinya kemudian. Kalau waw artinya itu dan. Beda summa dan dan, beda kemudian dan itu. Kalau misalnya summa itu satu one man show, sekali datang, sekali sholat cukup, yang lainnya tidak dihitung. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya wow artinya apa? Itu artinya ada berkali-kali lipat. Tapi Rasulullah memakai summa. Maka di sini kita cukup 2 rakaat di sana udah dapat umroh. 2 rakaat lagi gimana? Ya dapat pahala duha, dapat pahala apa yang Bapak salatkan. Intinya jaga wudu. Masih wudu ya semuanya? Alhamdulillah. Karena saya ketika duduk di sana nggak dapat. Karena bahasa hadisnya man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, barang siapa yang berwudu di hotelnya. Bapak Ibu ya. Kalau batal ya kita niatkan aja, semoga dapat pahala. Ya Pak ya. Nah, sebelah kanan kita, depan kita, oke, jangan khawatir, jangan risau apa segala macam, kita udah niat. Makanya saya di Bejian, saya bilang berwudu di hotel, ya kan? Nah, sebelah kanan kita pas warna putih, ini Masjid Qiblatain. Nah, yang berada di kalangan jamaah umroh mengatakan bahwasannya Masjid Qiblatain ini tempat berapa Bapak Ibu? Pegang berpindahnya kiblat. Betul. Tapi waktunya kapan? Banyak kan yang bilang waktunya zuhur. Setelah saya baca di Jawmiyat Surah, karangan ulama kita, itu bukan sholat zuhur ternyata. Kapan? Setelah sholat Jumat tepatnya. Zuhur, cuman Jumat. Zuhur sama Jumat beda ya? Waktunya sama, cuman nama sholatnya beda. Jadi ketika sholat Jumat selesai khutbah, sholat dan segala macam, turunlah ayat. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Posisi dari Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu di Masjid Qiblatain itu bertolak belakang. Jadi ketika sholat Jumat tersebut masih dalam keadaan di masjid itu
Aqsa. Nah, ketika arah kiblat pada saat hari Jumat itu, sholat Jumat itu ke Masjid Aqsa, ternyata membelakangi Ka'bah. Nah, turunlah ayat itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, asarnya baru terjadi perpindahan kiblat. Turun ayatnya setelah Jumat, dilaksanakannya setelah asar. Nah, sebagian orang, ustaz-ustaz mengatakan bahwasanya di situ sholat, di situ turun ayat, di situ pindah kiblatnya. Mana coba? Musmatil kata orang Arab, nggak masuk akal. Nah, di situ kita takbir, pindah apa? Pindah kiblat. Enggak. Diceritakan di situ bahwasanya setelah sholat Jumat turun ayat tersebut, baru pelaksanaannya mengarah kiblat Ka'bah itu pada asarnya. Nah, jangan keliru ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya dalilnya ada di kitab lihat sini. Di sini juga ada. Kalau mau cek silahkan. Nah, supaya nanti dikira Ustaz Amri mengada-ngada. Oh, enggak. Saya ada referensi kitab-kitab yang saya baca supaya Bapak Ibu ilmunya kuat, ilmunya kokoh. Saya meng-share atau membagikan ilmu-ilmu yang berdalil. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kemana? Kemudian kita akan ke Masjid Quba. Sebenarnya ini kita ingatkan Bapak Ibu. Sabar saya.